Perkembangan administrasi negara di Indonesia. Ilmu administrasi menurut Prajudi Atmodosirjo adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap administrasi sebagai suatu fenomena masyarakat secara sederhana dan singkat. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut. Berbicara tentang sejarah perkembangan administrasi di Indonesia, berikut adalah perkembangan administrasi di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam beberapa masa, yaitu 1. Masa penjajahan Belanda. Negara Indonesia kesatuan modern yang dilihat dari segi wilayah dan organisasi pemerintahan dapat dikatakan lahir secara formal pada tanggal 1 Januari 1800 dan secara kenyataan baru pada tahun 1824 dengan suatu traktat antara negeri Belanda dan Inggris. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini administrasi diartikan secara sempit, yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai administrasi. Oleh karena itu administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikan, surat menyurat, registrasi, dan hierarki yang kesemuanya bersifat tulis-menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah clerical work. Selain itu, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi negara, sehingga karenanya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mempraktikkan ilmu administrasi negara. Di samping itu, sifat administrasi ketika itu sama dengan sifat-sifat yang mempengaruhi ilmu administrasi di daratan Eropa. Pengaruh konsep kontinental yang menganggap pendidikan hukum sebagai persiapan utama malah kadang-kadang sebagai satu-satunya syarat untuk membentuk seorang administrator sangat menonjol saat itu. Sifat ini membuat administrasi sangat legalitik dan normatif. Dalam perkembangan administrasi di Indonesia tidak terlepas dari para penjajah yang telah mendiami Indonesia selama berabad-abad. Orang Belanda yang pertama kali meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Dendels yang berupa 1. Dengan menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan (Jabatan Public Offices) untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dengan rumusan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan dengan gaji salary menurut skala gaji tertentu yang dibayarkan dari kas negara. 2. Dengan membentuk suatu kas negara fiskus yang diisi melalui pemungutan pajak, bea dan cukai secara resmi melalui pejabat-pejabat perpajakan yang resmi pula. Ketiga, dengan membentuk suatu Direktorat Jenderal Keuangan yang menyusun anggaran dan mengelola keuangan negara hasil pungutan pajak, bea dan cukai resmi. 5. Dengan membentuk inspeksi pajak di berbagai tempat yang dianggap penting. 6. Dengan membentuk sistem pemerintahan wilayah provinsi, keresiden, kabupaten, distrik, kecamatan, dan kementerian masing-masing dikepalai oleh seorang pejabat negara resmi. 7. Dengan membentuk sistem kepolisian, sistem kejaksaan, dan sistem peradilan modern. Pola pikir dan pola organisasi kenegaraan Dendels berasal dari Perancis di bawah Kaisar Napoleon, yang sesuai dengan zamannya pada waktu itu memang berwarna organisasi militer. Apa yang terbentuk kemudian Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Namun yang dibangun oleh rakyat Indonesia atas perintah Dendels seperti jalan raya, pos, dan pertahanan dari Anyar sampai Banyuwangi, sistem pipa dari keramik untuk distribusi air. Peninggalan lain daripada administrasi Dendels adalah gedung Departemen Keuangan pada Lapangan Benteng, Jakarta. Selain Dendels, periode pemerintahan di Indonesia juga dipimpin oleh Raffles 1811 sampai 1816. Selama periode pemerintahan Raffles tidak banyak perubahan pada sistem pemerintahan yang dibangun oleh Dendels. Yang banyak diubah oleh Raffles adalah nama-nama sebutan. Yang diubah secara radikal oleh Raffles adalah jiwa pemerintahannya, yakni dari jiwa autokratis menjadi jiwa demokratis sipil. Raffles ingin meletakkan sistem titik berat sistem pemerintahannya pada village administration, administrasi desa, dan tidak lagi pada administrasi bupati yang dianggap Raffles sebagai sumber korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat kecil. Raffles ingin memberikan hak tanah yang jelas pada warga desa dengan sertifikat resmi. Berdasarkan hak tanah resmi tersebut, setiap pemegang hak tanah harus membayar sewa (rent) kepada pemerintah sebagai pengurus. Berdasarkan keinginan dan rencana tersebut di atas, maka lahirlah sistem sewa tanah Landrent, sistem dari Raffles yang oleh pemerintah Belanda kemudian dijadikan Landrentstaat, sistem Landrenten, dan berubah menjadi sistem pajak tanah. Sistem ini masih ada hingga sekarang berupa pajak bumi dan bahkan diperluas menjadi PBB, pajak bumi dan bangunan. Perubahan yang
yang paling banyak sejak 1816 hingga kini adalah sistem pemerintahan dan sistem administrasi pemerintahan, sistem peradilan dan sistem administrasi pengadilan, serta sistem administrasi keuangan. Perubahan tersebut berlangsung secara tahap. Yang satu 1866, 1870, 1890, 1903, 1906, 1912, 1912, 1916, 1922, 1925, 1930, 1930.